Hai, selamat datang di video ini, video tentang cara menghitung CPM atau Critical Path Method dari diagram jaringan atau diagram path. Video ini akan dibawakan oleh saya, Axel Haryanto, teman saya Johan Kristanto, Bilkis Hoerun Nur Aisyah, dan Agustina Elizabeth Sihaan. Sebelum mengetahui cara menghitung CPM, ada baiknya kita mengenal apa itu CPM dan manfaatnya yang akan dibawakan oleh Johan. CPM atau Critical Path Method model kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk jaringan. Kegiatan yang digambarkan sebagai titik pada jaringan dan peristiwa yang menandakan awal atau akhir dari kegiatan digambarkan sebagai busur atau garis antara titik. Lanjut. Manfaatnya memberikan tampilan grafis dari alur kegiatan sebuah proyek. Menunjukkan alur kegiatan mana saja yang penting diperhatikan. Jadwal memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk Kemudian terdapat tabel aktivitas. Tabel aktivitas berisi kegiatan-kegiatan yang telah kelompok kami lakukan dalam proyek pendaftaran klinik di Tambak Sogra. Kegiatan pertama yaitu melakukan analis dengan durasi waktu 4 hari yang dimulai pada tanggal 29 bulan 4 2020 dan selesai pada tanggal 4 bulan 5 2020. Kegiatannya diantaranya ada wawancara dan meminta data yang membutuhkan waktu 1 hari yang dimulai dalam tanggal 29 bulan 4 2020 dan selesai pada tanggal 29 bulan 4 2020 juga. Kemudian terdapat kegiatan mendiskusikan kebutuhan untuk kemajuan proyek dengan klien yang membutuhkan durasi waktu 1 hari dengan tanggal mulai 29 bulan 4 2020 dan selesai pada tanggal 29 bulan 4 2020 dengan predesesor 3SS. Kemudian terdapat kegiatan meliti objek kerja dengan durasi waktu 1 hari yang dimulai dalam tanggal 30 bulan 4 2020 dan selesai juga pada tanggal 30 bulan 4 2020 dengan predesesornya 4. Kemudian terdapat kegiatan menentukan metode dengan durasi waktu 1 hari yang dimulai dalam tanggal 1 bulan 5 2020 dan selesai juga pada tanggal 1 bulan 5 2020 dengan predesesor 5. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu membuat diagram sistem yang memerlukan durasi waktu 1 hari. Dimulai pada tanggal 4 bulan 5 2020 dan selesai pada tanggal 4 bulan 5 2020 dengan predesesor 6. Kemudian terdapat kegiatan desain website yang membutuhkan durasi waktu 4 hari yang dimulai pada tanggal 5 bulan 5 2020 dan selesai pada tanggal 9 bulan 5 2020. Kegiatannya diantaranya membuat user interface berupa prototype sesuai hasil analis yang membutuhkan durasi waktu 2 hari yang dimulai dalam tanggal 5 bulan 5 2020 dan selesai pada tanggal 6 bulan 5 2020 dengan predesesor 7. Kemudian terdapat kegiatan membuat gambar-gambar yang akan disisipkan ke dalam website dengan menggunakan Photoshop dan sebagainya yang membutuhkan durasi waktu 3 hari, dimulai pada tanggal 7 bulan 5 2020 dan selesai pada tanggal 9 bulan 5 2020 dengan predesesor 9. Kemudian terdapat kegiatan coding yang membutuhkan waktu 16 hari, dimulai dalam tanggal 11 bulan 5 2020 dan selesai pada tanggal 30 bulan 5 2020. Kegiatan coding di antaranya melakukan pembuatan website yang membutuhkan waktu 15 hari. Dimulai pada tanggal 11 bulan 5 2020 dan selesai pada tanggal 29 bulan 5 2020 dengan predesesor 10. Kemudian terdapat kegiatan melaporkan website kepada analis. Durasi waktunya 1 hari. Dimulai pada tanggal 30 bulan 5 2020 dan selesai pada tanggal 30 bulan 5 2020 juga. Dengan predesesornya 12. Kemudian terdapat kegiatan testing yang memerlukan durasi waktu 5 hari yang dimulai pada tanggal 1 bulan 6 2020 dan selesai pada tanggal 5 bulan 6 2020. Kegiatannya diantaranya pengujian website yang membutuhkan durasi waktu 1 hari dengan mulai tanggal
tanggal 1 bulan 6 2020 dan selesai pada tanggal 1 bulan 6 2020 dengan predesesor 13. Kemudian, terdapat kegiatan survei lokasi penyuluhan dan pelatihan dengan durasi waktu 3 hari dimulai pada tanggal 2 bulan 6 2020 dan selesai pada tanggal 4 bulan 6 2020 dengan predesesor 15. Kemudian terdapat kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang membutuhkan durasi waktu 1 hari dengan tanggal mulai pada tanggal 5 bulan 6 2020 dan selesai juga pada tanggal 5 bulan 6 2020 dengan predesesor 16. Kemudian terdapat internet yang memerlukan waktu 4 hari dimulai pada tanggal 14 bulan 5 2020 dan selesai pada tanggal 19 bulan 5 2020. Kegiatannya diantaranya survei internet yang membutuhkan durasi waktu 2 hari yang dimulai pada tanggal 14 bulan 5 2020 dan selesai pada tanggal 15 bulan 5 2020 dengan predesesor 22. Kemudian terdapat kegiatan pemasangan internet yang membutuhkan durasi waktu 2 hari yang dimulai pada tanggal 18 bulan 5 2020 dan selesai pada tanggal 19 bulan 5 2020 dengan predesesor 19. Kemudian terdapat komponen komputer yang memerlukan waktu atau memerlukan durasi 3 hari yang dimulai pada tanggal 11 bulan 5 2020 dan selesai pada tanggal 13 bulan 5 2020. Kegiatan pertama yaitu survei komputer yang memerlukan waktu 3 hari, dimulai dari tanggal 11 bulan 5 2020 dan selesai pada tanggal 13 bulan 5 2020 dengan predesesor 12 SS. Kemudian yang terakhir yaitu laporan evaluasi yang membutuhkan waktu 1 hari, dimulai dalam tanggal 8 bulan 6 2020 dan selesai juga pada tanggal 8 bulan 6 2020 dengan predesesor 15, 17, 20. Selanjutnya, kita akan mencari jalur kritis dari diagram PERT. Untuk mencari jalur kritis dari diagram PERT, kita memerlukan 2 cara. Yang pertama, hitungan maju dan hitungan mundur. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah kita melakukan hitungan maju. Apa itu hitungan maju? Yaitu hitungan yang dimulai dari start menuju finish untuk menghitung waktu penyelesaian tercepat dengan mengambil nilai terbesar. Nah, berikut ini adalah diagram PERT hasil dari penggambaran tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat node dengan angka 0 ini pada posisi ini dapat kita sebut dengan start, lalu finish berada di node bernomor 16. Nah, untuk mengisi bagian atas ini yang biasa kita sebut dengan early, yang bawah dapat kita sebut dengan late atau waktu terlama. Untuk mendapatkan nilai pada bagian early atau pada bagian atas ini, kita dapat melakukan penjumlahan, yaitu dengan penghitungan maju ini. Untuk mengisi dari latest atau waktu terlama, kita dapat menghitung dengan melakukan pengurangan. Namun pada langkah ini, kita akan mengisi pada bagian atas, yaitu pada bagian early. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, untuk mendapatkan nilai dari nilai early pada masing-masing node ini, kita perlu melakukan penjumlahan. Di sini bisa kita lihat terdapat angka bernomor 3, 4, 5, 6, 7 yang diberi cetak tebal. Itu adalah nomor dari aktivitas tersebut, mewakili aktivitas yang ada. Sedangkan angka berwarna merah yang diberi tanda kurung itu menunjukkan durasi dari aktivitas tersebut. Nah, untuk yang pertama, kita melakukan penjumlahan
yaitu dengan memasukkan angka 0 ini, yaitu angka di start ini atau early 0 ini dengan menjumlahkan durasi dari aktivitas bernomor 3, yaitu 1. 0 ditambah 1 akan menghasilkan jumlah early pada node 1 bernomor 1. Kemudian, untuk mengisi early pada node bernomor 2, kita dapat melakukan pekerjaan yang sama, yaitu dengan menghitung angka early 1 ini dengan durasi dari aktivitas bernomor 4, yaitu 1. Di mana 1 tambah 1 akan menghasilkan jumlahnya 2. 2, lalu 2 ini early dari node bernomor 2, kita tambahkan dengan durasi dari aktivitas 5 dengan jumlah 1. Di mana 2 ditambah 1 akan menghasilkan early pada node 3 berjumlah 3. 3 ditambah durasi dari aktivitas nomor 6, yaitu 1. 3 ditambah 1 akan menghasilkan 4. 4 kita tambah lagi dengan durasi dari aktivitas bernomor 7. 4 ditambah 1 akan menghasilkan early pada node 5, yaitu 5 juga. 5 ditambahkan dengan durasi dari durasi aktivitas bernomor 9, yaitu 2. 5 ditambah 2 akan menghasilkan jumlah 7 pada node 6. Lalu, early 7 pada node 6 ini kita tambahkan lagi dengan durasi dari aktivitas bernomor 10. Aktivitas 10 dengan jumlah 3. Di mana 7 ditambah 3 akan menghasilkan nilai 10. Kemudian, pada node 7 ini terjadi percabangan. Percabangan ini dapat kita kerjakan sama seperti node-node sebelumnya, yaitu dengan menjumlahkan seperti biasa. Contohnya, pada node 7 ini, early-nya jumlahnya 10. Lalu kita tambahkan dengan durasi dari aktivitas nomor 12, dengan jumlahnya itu 15. 10 ditambah 15 akan menghasilkan early pada node nomor 8, yaitu 25. Nah, bagaimana dengan node 13 ini? Ya, seperti kita lihat, angkanya ada 13 juga. Dari mana angka 13 itu? Sama dengan perhitungan sebelumnya, dengan menjumlahkan early dari node 7, yaitu 10, dengan durasi dari aktivitas 22, yaitu jumlahnya 3. 10 ditambah 3 akan menghasilkan 13. Nah, 13 dari node 13 ini kita tambahkan lagi dengan durasi dari aktivitas 9, yaitu jumlahnya 2. 13 ditambah 2 akan menghasilkan 15. 15 kita tambah lagi dari durasi, kita tambahkan dengan durasi dari aktivitas bernomor 20, jumlahnya 2. Di mana 15 ditambah 2 akan menghasilkan 17. Nah, sebelum kita lanjut ke node terakhir yaitu 16, kita selesaikan dahulu di node-node sebelum yang belum kita selesaikan, yaitu node 9, node 10, node 11, node 12. Node 9 ini kita dapat menentukan early-nya sama, yaitu dengan masukkan jumlah early dari node 8 ditambah dengan durasi dari aktivitas nomor 13, yaitu 1. Di mana 25 ditambah 1 akan menghasilkan 26. Kemudian, 26 ditambah 26 dari node 9, kita tambahkan lagi dengan aktivitas 15 dengan
jumlah durasi yaitu 1. 26 ditambah 1 sama dengan 27. 27 ditambah dengan durasi dari aktivitas 16 yang jumlahnya 3 ini akan menghasilkan 30. 30 ditambah dengan durasi dari aktivitas 17 jumlahnya 1, kita akan mendapatkan 31. 31. Nah, pada node 12 ini kita mendapatkan early dengan jumlah 31. Lalu kita lihat pada node bernomor 16 ini. Bagaimana kita memasukkan early dari node 16 ini. Di sini kita pakai 32. Dari mana 32 ini? 32 ini kita dapat dengan mengambil nilai terbesar. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di deskripsi hitungan maju, kita mengambil nilai terbesarnya. Dari node 15 ini, kita mendapatkan early dengan jumlah 17. Dan sedangkan di sini, pada garis penghubung antara 15 dengan 16, atau yang disebut dummy ini, tidak ada jumlah durasi. Maka kita dapat menyimpan angka 17 ini untuk perbandingan dengan angka-angka yang lain, tanpa perlu menjumlahkannya. Kita simpan, anggap saja di sini 17. Lalu, kita lihat di sini ada percabangan dari node 10. Node 10 ini sama dengan node 15, di mana dia terhubung dengan node 16, tapi tidak ada durasi, dihubungkan dengan garis bernama dummy. Node 10 ini terdapat jumlah early yaitu 27. 27 dapat kita simpan untuk melakukan perbandingan dengan angka sebelumnya yang kita dapatkan, yaitu 17 dari node 15 dan 27 dari node 10. Nah, kemudian pada node 12 terdapat early berjumlah 31. 31 node 12 ini dihubungkan dengan sebuah garis dengan durasi 1 dari aktivitas 23. Di sini kita dapat menjumlahkannya seperti menjumlahkan node-node sebelumnya, yaitu dengan menjumlahkan node 12 dengan early 31, ini 31 ditambah dengan 1, yaitu 32. Maka di sini kita akan mendapatkan 3 angka sebagai perbandingan. Yang pertama 17 dari node 15, dan 27 dari node 10, dan yang terakhir 32 dari node 12, ditambah durasi dari aktivitas nomor 23, yaitu 32. Ya, angka yang terbesar adalah 32. Itulah cara mengisi hitungan di hitungan maju ini. Hitungan yang dimulai dari start menuju finish dengan menambahkan early ditambah dengan durasi. Sekian dari hitungan maju. Hitungan mundur. Hitungan mundur dimulai dari finish menuju start untuk mengidentifikasi saat paling lambat dengan mengambil nilai terkecil. Dalam melakukan perhitungan mundur, kita melakukan proses pengurangan pada setiap node yang memiliki nilai yang sudah didapatkan melalui perhitungan maju. Proses pengurangan dilakukan dari node finish menuju node start, yaitu dari node 16 menuju node 0. Node 16 berhubungan dengan node 15 dan node 12. Dan node 15 merupakan dummy.
sehingga tidak memiliki nilai. Jadi, untuk mengisi bagian bawah dari not 15, kita mengambil nilai dari not 16, yaitu 32. Lalu, berhubungan dengan not 14, dengan durasi 2, sehingga 32 dikurangi 2 menjadi 30. Kemudian not 14 berhubungan dengan not 13 dengan durasi 2, sehingga 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Berikutnya saya akan menjelaskan hubungan antara not 16 dengan not 12. Dalam pekerjaan 23 dengan durasi 1, maka 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Kemudian dari not 12 menuju not 11 dengan durasi 1 dalam pekerjaan 17, sehingga 31 dikurangi 1 sama dengan 30. Kemudian dari not selanjutnya, not 11 berhubungan dengan not 10. Dalam pekerjaan 16 dengan durasi 3, sehingga 30 dikurangi 3 menjadi 27. Kemudian dari not 10 menuju not 9. Dalam pekerjaan 15 dengan durasi 1 sehingga 27 dikurangi 1 sama dengan 26. Dilanjutkan. Dari not 9 berhubungan dengan not 8. Dalam pekerjaan 13 dengan durasi 1 sehingga 26 dikurangi 1 sama dengan 25. Dilanjutkan. Not 8 berhubungan dengan not 7 dan juga berhubungan dengan not 13. Dalam pekerjaan 12 dengan durasi 15, hubungan antara not 8 dan not 7 menghasilkan 25 dikurangi 15 menjadi 10. Kemudian kita bandingkan hubungan not 8 dengan not 13. Dalam pekerjaan 12 dengan durasi 3, sehingga 28 dikurangi 3 sama dengan 25. Untuk mencari jalur kritis atau CPM melalui hitungan mundur, maka kita memakai nilai yang terkecil, yaitu antara 25 dan 10 adalah 10. Sehingga kita akan melanjutkan jalur yang akan kita tempuh adalah menuju ke jalur not 6. Dari not 7 ke not 6, dalam pekerjaan 10 dengan durasi 3, sehingga 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Kemudian, menuju ke not 5. Dalam pekerjaan 9 dengan durasi 2, sehingga 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Lalu dari not 5 menuju not 4. Dalam pekerjaan 7 dengan durasi 1, sehingga 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Kemudian, dari not 4 menuju not 3. Dalam pekerjaan 6 dengan durasi 1, sehingga 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian, dari not 3 menuju not 2. Dalam pekerjaan 5 dengan durasi 1, sehingga 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian dari not 2 menuju not 1 dalam pekerjaan 4 dengan durasi 1, sehingga 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian dari pekerjaan 1 menuju dari not 1 menuju not 0 dalam pekerjaan 3 dengan durasi 1, sehingga 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Demikian tadi merupakan perhitungan mundur untuk menemukan jalur kritis dari suatu proyek. Kesimpulannya, kita akan menemukan jalur kritis dengan mudah. Ada trik tersendiri untuk dapat menemukannya dengan mudah, yaitu dengan melihat nilai dari not yang ada, isi dari not yang ada.
Jika not atas dan bawah sama, maka sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah jalur kritis. Seperti not 16 sama-sama 32, not 12 juga sama-sama 31. Kita dapat tarik kesimpulan, CPM-nya adalah 16, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Itu adalah CPM atau jalur kritis yang dihasilkan dari perhitungan mundur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih.